Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2. Pada kali ini kita akan menerangkan simulasi prototipe sistem panas berkarbon rendah, yaitu di ANSYS Fluid Flow Fluent. Nah, di sini pada tahap geometri di ANSYS, kami ini membuat model prototipe pemanas berkarbon rendah yang difokuskan pada bagian heat exchanger berbentuk tabung silinder dengan pipa spiral di bagian dalamnya. Nah, ini teman-teman ya, spiral ini. Nah, sebelumnya ini udah digambar di 3D ya, dari CAD. Nah, geometri ini juga dirancang untuk mensimulasikan proses perpindahan panas secara lebih efisien dengan memanfaatkan aliran fluida di dalam coil spiral. Nah, jadi dari sini air panasnya itu dari sini sampai ke sini, teman-teman. Terus pada bagian luar terdapat casing silinder yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus ruas. Jadi di sini pelindung casing silindernya. Nah, sedangkan pipa yang di bagian dalamnya itu digunakan untuk meningkatkan luas kontak perpindahan kalor, sehingga suhu atau temperatur dapat tersebar secara merata. Terus dalam simulasi ini, analisis yang dilakukan berfokus pada analisis thermal, yaitu untuk mengetahui distribusi suhu pada heat exchanger. Dan melihat efektivitas perpindahan panas dari fluida panas menuju dinding tabung. Dan selain itu juga, kita juga menganalisis yaitu struktural pada casing untuk memastikan material tetap aman saat menerima tekanan dan temperatur. Melalui tahap geometri ini juga, model dibuat sedetail mungkin agar hasilnya itu dapat mendekati kondisi nyata dari prototipe pemanas berkarbon rendah yang dirancang. Mungkin cukup segitu, teman-teman. Kita nanti lanjut ke bagian mesh-nya. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke tahap mesh ya. Pada tahap meshing ini, model prototipe dibagi menjadi bagian-bagian kecil agar proses simulasi lebih akurat. Mesh dibuat mengikuti bentuk geometri sehingga distribusi aliran fluida serta perpindahan panas dapat dihitung secara detail. Pada bagian pipa dan permukaan ini, heat exchanger, ukuran mesh dibuat lebih rapat karena area tersebut menjadi pusat terjadinya perpindahan kalor dan perubahan aliran fluida. Sedangkan pada bagian yang tidak terlalu kompleks digunakan mesh yang lebih besar untuk mengurangi waktu komputasi tanpa mengurangi akurasi simulasi. Nah, setelah proses meshing selesai, kita akan melakukan pengecekan kualitas mesh menggunakan parameter skewness. Nah, nilai skewness digunakan untuk melihat tingkat distorsi elemen mesh, di mana semakin kecil nilainya, maka kualitas mesh menjadi semakin baik. Berdasarkan hasil pengecekan, mesh yang digunakan sudah berada dalam kategori baik, sehingga simulasi dapat dijalankan dengan stabil, valid, dan meminimalisir kemungkinan error saat terjadi simulasi ya teman-teman. Nah, jadi pada tahap ini kita akan meng-setup dan boundary condition di simulasi ANSYS Fluent ini. Nah, pertama itu kita lakukan pengaturan parameter yang akan menentukan bagaimana simulasi bekerja ini, yang akan menggambarkan kondisi nyata dari prototype heat exchanger ini. Nah, pertama
kita itu ke bagian material. Kita ubah bagian fluidnya ini menjadi water liquid. Change and create, close. Setelah itu kita ke bagian cell zone nya. Kita klik cold fluid, kita ganti menjadi water liquid. Supply. Dan juga pada bagian dalam pipanya, inner pipe-nya, kita ganti menjadi water liquid. Nah, setelah itu kita ubah tampilan ininya agar terlihat pipa bagian dalamnya itu. Oke, bagian pipanya sudah terlihat. Setelah itu kita ke bagian boundary condition. Nah, setelah bagian boundary conditionnya kita udah di setup, kita akan ke bagian initialization. Oke, habis itu kita akan masuk ke initialize untuk mendapatkan hasil simulasinya. Kita ke bagian solution, initialize. Setelah itu kita akan calculate untuk mendapatkan hasil simulasinya. Setelah kita belum deng. Nah, kita sudah berhasil melakukan calculate. Setelah kita melakukan calculate, kita klik OK, kita lanjut ke bagian hasilnya. Selanjutnya kita akan ke bagian contour, terus new. Lalu kita ke contour ini, kita ubah dari pressure ke temperatur. Setelah itu kita ke color map option. Lalu kita type-nya kita ganti ke float. Setelah itu kita apply. Lalu close. Setelah itu kita save and display. Nah, pada bagian ini kan kita di sini hanya ingin, ini kan bagian ini, bagian pada shell heat exchanger-nya. Ini sudah terlihat dari temperaturnya. Nah, dari shell ini kita terlihat bahwa inletnya itu sekitar 373,24 Kelvin temperaturnya. Nah, lalu dia perlahan turun pada bagian shell ini, dan pada bagian outletnya itu sekitaran 300-an suhunya. Nah, jika kita ingin melihat hasil simulasi dari si coilnya, kita balik lagi ke contour, kita klik new. Nah, sini kita bisa menonaktifkan bagian ini, interface-nya, lalu bagian wall-nya. Lalu jangan lupa juga kita contour off-nya kita ganti ke temperatur lagi. Lalu kita ke bagian color map, kita ganti exponential menjadi float. Lalu kita apply, close, save and display. Nah, sini sudah terlihat di temperatur pada bagian coilnya. Lihat bahwa dari coil inlet panasnya ini sekitar 373, lalu fluida akan mengalir pada bagian coil yang berbentuk spiral ini. Nah, dari coil tersebut perlahan
suhunya itu menurun hingga dia menuju outletnya, sekitar 300-an suhunya. Oke, jadi segitu video simulasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye guys.